kereta api pun kembali menjadi alat untuk memindahkan laskar tentara Republik Indonesia dari satu daerah ke daerah lainnya. Kereta api bahkan menjadi bagian dari kendaraan kepresidenan Indonesia. Sejak masa kepemimpinan Presiden Republik Indonesia pertama, Soekarno, kereta sepanjang 18,5 meter tersebut dikenal dengan nama KLB atau Kereta Api Luar Biasa Presiden Republik Indonesia. Tahun 1946, kereta ini membawa presiden dan wakil presiden beserta sebagian besar kabinet pemerintahan berpindah dari Jakarta menuju Yogyakarta. Perpindahan pusat pemerintahan ini dilakukan akibat gangguan keamanan pihak militer Belanda. Zaman kemerdekaan, ketika ibu kota Republik Indonesia harus pindah, ya pemerintahnya harus hijrah ke Yogyakarta. Akhirnya itu juga kereta api menjadi sangat penting, sangat strategis untuk mengangkut ini hijrah dari pemerintah dengan kabinetnya ke Jogja. Itu pada awal tahun 1946 Januari, tanggal berapa, 4 atau 5, 6 itu ya. Tiga dari 8 gerbong kereta bersejarah tersebut kini berada di Taman Mini Indonesia Indah sebagai koleksi museum transportasi. Meski pelan, dunia perkereta apian di Indonesia terus berkembang. Kemudian pada tahun 1953, 2 tahun menjelang konferensi Asia Afrika di Bandung, pemerintah Indonesia memesan sebanyak 27 buah lokomotif CC200. Lokomotif berteknologi diesel dengan berat 96 ton yang mampu melaju hingga 100 km per jam. Delegasi bangsa-bangsa anti kolonial dan imperialisme itu pun sempat diangkut oleh lokomotif buatan General Electric Amerika ini. Pada pertengahan tahun 1960-an, kondisi politik di negeri ini ikut mempengaruhi laju industri perkereta apian. Peristiwa gerakan 30 September 65 menjadi puncaknya. Sejak peristiwa itu, kemunduran demi kemunduran terus dialami perkereta apian di Indonesia. Ya, kalau sekarang SPKA, dulunya SPKA, Serikat Buruh Kereta Api. Konon menurut ahli sosial itu katanya serikat buruh paling kuat dan terbesar di Indonesia pada saat itu. Ya secara politis dia mungkin sebagian berafiliasi dengan dikatakan oleh komunis ya. Kemudian Pak Harto juga melihat itu tidak begitu suka ya. Sehingga modalnya pun akhirnya ketika ada jaringan kereta yang umpamanya ambrol ya atau dia putus itu dibiarkan. Jadi dibiarkan hancur alami. Penguasa pada waktu itu lebih untuk mengembangkan jalan raya ya karena mungkin mereka juga punya kepentingan penguasa pada waktu itu. Nah, yang didorong adalah jalan tol, kemudian ini juga kendaraan mobil itu kan didorong juga, sehingga ya kereta api kalah bersaing. Tiket kereta api bisa dibeli. Pada awal kemerdekaan Indonesia, periode perusahaan kereta api yang berorientasi pada pelayanan publik dimulai. Pada tanggal 25 Mei 1963, pemerintah membentuk Perusahaan Negara Kereta Api. Hal ini didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1963. PNKA diubah menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api, PJKA.
Dengan status sebagai perusahaan negara dan perusahaan jawatan, Kereta Api Indonesia saat itu beroperasi melayani masyarakat dengan dana subsidi dari pemerintah. Pada tanggal 2 Januari 1991, nama PJKA secara resmi diubah menjadi Perumda, Perusahaan Umum Kereta Api. Jadi swasta tuh diberi kompensasi, dia diberi kompensasi untuk membangun, ya, untuk membangun jalan kereta. Rata-rata itu hampir 100 tahun, ya, yang memberikan itu. Jadi dia bangun, kemudian kompensasi untuk mengoperasikan sampai dengan 100 tahun. Bahkan karena untuk angkutan barang ada kewajiban swasta pada saat itu, ya, pengusaha kereta itu untuk mengangkut penumpang. Ada kewajiban mengangkut penumpang. Banyak dia untung perusahaan kereta itu dengan barang, tidak dengan penumpang. Jadi angkut penumpang pada dasarnya sampai saat ini pun PTKA juga tidak bisa untung dia. Menguntungkan angkut barang. Jadi PTKA itu menguntungkan di Sumatera Selatan angkut batu bara gitu kan, itu lebih menguntungkan. Ya. Penumpang tidak. Tapi secara tidak langsung kan negara itu beruntung kalau dia mengoperasikan kereta api. Kita percepat aja pembangunan double track, ya, kemudian menghidupkan kembali jalur kereta api yang dulunya mati, yang melibatkan pemerintah daerah atau swasta, karena itu juga bisa tanpa meninggalkan pihak swasta otomotif, katakanlah Organda, itu bisa kerjasama sebenarnya, saling sinergi. Saat ini, perusahaan pengelola kereta api di Indonesia telah berganti nama menjadi PT Kereta Api Indonesia. Yang akan datang, ini terlihat bahwa untuk angkutan massal itu memang sangat bergantung kepada angkutan berbasis rel ini, kereta api ini. Nah, untuk daerah-daerah yang sudah sibuk seperti Jawa, kemudian Sumatera, ini sudah tidak bisa terhindar. Rasanya harus dilengkapi atau harus diberi fasilitas angkutan kereta api. Beruntung kita, karena Bapak Presiden kita sekarang ini sudah mencanangkan untuk membangun angkutan kereta api, baik di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, bahkan di Papua. Kalau kereta api dari ujung ke ujung bisa nyambung, itu artinya kereta api bisa mentransport orang dari Jawa bagian barat ujung sekali sampai ke Jawa bagian timur. Bahkan sebenarnya dulunya di Madura pun itu ada kereta api itu relnya masih ada semua. Jadi sebenarnya kalau dibilang pemersatu betul, karena dari ujung barat sama sekali sampai ke ujung timur Pulau Jawa itu bisa disambung atau dihantar oleh kereta api. Itu sebenarnya. Nah, hanya saja memang ada beberapa segmen yang sampai hari ini itu menjadi tidak aktif lagi. Nah, itu yang direncanakan oleh Dirjen KA itu untuk direaktivasi. Perjuangannya itu bertahap. Dulu teringat kalau nggak salah masih ada orang yang naik di atas atap kereta api. Itu perjuangan untuk menghentikan kondisi itu banyak cara. Ada yang dikasih bola, ada yang dikasih duri, ada yang pakai disemprot, bahkan malah ada yang dikasih penghalang. Nah, sejak tahun 2013 lah itu ya, eranya Pak Ignatius Jonan menjadi dirut, berpikir keras bagaimana supaya ini bisa menjadi baik. Alhasil setelah kita benahi seluruh stasiun-stasiun yang ada di Jabodetabek ini, supaya masuk mereka atau boarding mereka itu terkontrol, sekarang sudah menjadi baik. Saat ini, orang kalau masuk ke stasiun, kalau dia tidak mempunyai tiket, tidak akan bisa. Era sebelumnya, orang itu masuk keluar stasiun itu sangat mudah. Sehingga tidak bisa dibedakan mana yang menjadi penumpang, calon penumpang, mana yang sebenarnya tidak punya kepentingan masuk ke stasiun. Saat ini sedang uji coba. Di stasiun sini ada, Senen ada, Bandung ada, Surabaya ada, Cirebon ada nggak ya? Ada. Cirebon ada.
Nah, ini supaya dikenal masyarakat dulu. Ini kan kereta api sebenarnya juga mendidik masyarakat kan. Itu kan pembayaran. Nah, itu kan duit cash kan. Duit cash dibayarin kan. Duit cash. Duit cash masuk. Nanti dia milih tempat duduknya. Sampai keretanya, tempat duduknya itu bisa dipilih di situ. Kereta api, moda transportasi massal yang cepat, aman dan murah. Tak heran jika kereta api menjadi pilihan sebagian besar rakyat Indonesia. Pada tahun 2015, rata-rata jumlah penumpang kereta api di Indonesia mencapai sekitar 26 juta orang setiap bulannya, atau tak kurang dari 300 juta orang dalam setahun. Bahwa khususnya di Jabodetabek, ini tersedia KRL, kalau di masyarakat tahunya itu KRL ya. Kita nyebutnya CL ya, komuter line. Komuter line atau KRL ini jalan ada yang dari Bogor, ada yang dari Bekasi, meluncur sampai ke stasiun kota. Ini semuanya dengan listrik. 2 tahun yang lalu kurang lebih penumpangnya per hari itu 500.000. Hari ini itu sudah mencapai 850.000. Bahkan tertingginya 900.000 sudah. Ini memang kereta api harus bergegas atau bersiap untuk menyediakan sarananya. Kita membeli terus setiap tahun menambah kereta supaya penumpang ini bisa difasilitasi. Hanya saja memang bahwa ada sisi lain yang mungkin masyarakat harus tahu, bahwa dengan berpindahnya orang yang tadinya membawa mobil, membawa motor, kemudian masuk ke dalam kereta api, maka tengah kota Jakarta ini akan berkurang penduduk atau kendaraannya yang masuk. Kita juga sedang dalam giat-giatnya untuk menambah sarana, dan tahun 2016 ini insya Allah kita akan mengadakan sampai 160 gerbong lagi tambahan untuk menampung yang sekarang pengguna KRL itu sudah membludak, sudah banyak. Kereta api memang memiliki cerita tersendiri bagi penduduk negeri ini. Cerita tentang banyaknya hasil bumi Indonesia yang pernah diangkutnya. Cerita tentang bangsa dengan segala potensinya.